Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan sesi kita di pertemuan yang ke-8 ya, kalau saya nggak keliru pertemuan yang ke-8. Dan mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan dan lancar dalam segala aktivitas kita. Baik rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, hari ini kita masuk ke looping ya. Ini sebetulnya saya kira harusnya ya sudah dipelajari di semester 1 kalau saya nggak keliru di mata kuliah algoritma. Tapi anggaplah kita akan kembali mengulangnya sekaligus melihat bagaimana kira-kira penerapan looping ini dalam Java. Nah, seperti itu. Oke, jadi sudah familiar dengan for ya, while, kemudian do while. Nah, ini 3 jenis looping atau perulangan. Jadi kalau nanti saya gunakan istilah looping, sebentar gunakan istilah perulangan, jadi sebetulnya sama saja ya, mohon maaf. Nah, baik, di sini juga saya sudah siapkan contoh-contoh kasusnya, nanti bisa dicobakan di perangkatnya masing-masing. Oke. Kita pertama ke sini dulu, saya harus jelaskan kembali. Nah, kalau seandainya kita cari definisi tentang perulangan for ya, yang pertama itu kalau kita cari di tulisan macam-macam ya definisinya, kalau kita cari biasanya beda penulis beda lagi definisinya macam-macam ya. Tapi kalau saya tuliskan dalam definisi yang sederhana yang menurut saya mudah untuk dipahami, kira-kira for itu seperti ini ya. Perulangan yang kita gunakan ketika kita ingin mengeksekusi sebuah program yang perulangan itu sudah kita ketahui di awal, jadi sudah kita deklarasikan di awal, seperti itu. Nanti kita akan masuk ke contoh untuk lebih mudah memahami. Tapi di sini saya bold, saya tebalkan kalimat ini untuk mempertegas bahwa kondisinya sudah kita ketahui di awal. Nah, itu berbeda nanti dengan while dan do while. Oke, nanti nggak apa-apa kalau belum paham, kita akan ke contoh kasusnya, nanti mudah-mudahan lebih paham ya. Biasanya orang nggak paham kalau ya lihat definisi, tapi kalau ngelihat kasusnya akan langsung paham. Oke, nah ini bentuk umum ya kira-kira dari looping for. Ini bentuk umum kira-kira seperti ini ya, ada nilai awal, kemudian kondisi, kemudian modifier ya. Nilai awal di sini dimana kita bisa mendeklarasikan atau menginisialisasi ya, atau memulai proses loopingnya. Kemudian kondisi ini ya, di sini di bagian ini kita bisa menetapkan kondisinya ya. Kalau kondisinya bernilai benar, maka perulangan akan terus dilanjutkan, jadi looping akan terus berjalan. Nah, kemudian di modifier ini ya, di sini di bagian dimana kita bisa mau tambahkan nilai atau lakukan penurunan nilai, perubahan dan seterusnya di sini. Oke, jadi sekali lagi kondisinya sudah diketahui. Nah, sekarang kita coba masuk ke salah satu contoh kasus. Misalnya di sini coba perhatikan kondisinya pada baris ini ya. Jadi seperti yang sudah saya ingatkan di awal kemarin, kita harus paham maksud di setiap baris ini. Jadi jangan sampai hanya menulis script ya, ngetik kemudian nggak paham definisinya, atau cuman copy paste aja. Tapi saran saya harusnya paham dari setiap yang kita deklarasikan. Nah, di sini ya, kalau kita bandingkan dengan hasil outputnya, kelihatan ya ada 1, 2, 3 dan seterusnya sampai angka 10. Karena memang di sini di awal sudah kita deklarasikan ya, ada I sama dengan 1, kemudian kita deklarasikan ya di kondisi ini I itu adalah I lebih kecil sama dengan 10 ya. Jadi sudah kita deklarasikan di sini I lebih kecil sama dengan 10. Makanya kalau kita lihat output yang muncul adalah angka 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan 10. Karena memang di awal sudah kita deklarasikan di sini bahwa yang kita ingin tampilkan ya adalah nilai I, yaitu angka yang lebih kecil sama dengan 10. Jadi tentu saja hasilnya 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan 10.
Kalau seandainya saya ganti kira-kira di angka 10 ini dengan angka 9 kira-kira, maka apa yang muncul? Ini saya kayak ngomong sendiri ya, enaknya ada diskusi, ada dialog. Nah kira-kira kalau saya ganti ini dengan angka 9, maka yang muncul di hasil adalah angka 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan angka 9. Ya, jadi tergantung dari apa yang saya deklarasikan di sini. Oke, kita back dulu. Nah, bagaimana jika seandainya sama dengan ini saya ganti, atau saya hapus deh, sama dengan saya hapus. Jadi yang muncul adalah 1 sampai dengan 9 kalau seandainya sama dengan ini saya hapus. Sementara kini di sini kita deklarasikan yang kita minta adalah request untuk menampilkan angka I kecil 10, kecil dari 10. Jadi yang ditampilkan adalah angka 1 sampai dengan 9. Kenapa 10-nya nggak ada? Karena sama dengan di sini saya hapus. Ya, dan seterusnya, kira-kira itu. Jadi ini kondisi yang sudah kita deklarasikan di awal. Oke, nanti silakan dicobakan di komputernya atau laptopnya masing-masing. Nah, di sini coba perhatikan di contoh yang kedua. Ada contoh lain. Ya, perhatikan. Kira-kira dengan kondisi yang seperti ini, apa hasilnya? Ya, kalau kita lihat outputnya, hasilnya adalah angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Kenapa kira-kira? Karena di sini sudah kita berikan semacam batasan. Ya, kalau tidak loopingnya akan terus ya, seperti tadi. Berulang ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi di sini kita berikan batasan bahwa I plus 2. Jadi kalau di awal tadi nilai variabel I-nya kita tetapkan adalah 1. Sekarang di akhir script ini kita deklarasikan kembali I plus 2. Jadi ada semacam lompat ya. Jadi I 1 tambah 2 sama dengan 3, makanya hasilnya adalah ada 1, 3, 5, 7, dan 9 ya. 1 tambah 2 sama dengan 3. Kemudian berapa? 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi semuanya dijumlahkan 2 sampai kondisinya kecil sama dengan 10. Oke, paham ya? Kalau nggak paham nanti silahkan ditanyakan saja. Dan seterusnya. Jadi terus ada penjumlahan 2 ya, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, bagaimana jika seandainya di sini saya ganti dengan angka 3? Iya, maka kira-kira hasilnya adalah akan terjadi semacam 3 kali lompatan seperti itu. Kalau di sini tadi ada 2 kali lompatan, jadi dijumlahkan 2 dan seterusnya. Oke, nah ini untuk looping for. Oke, nanti silakan dipraktekkan. Oke, kemudian yang kedua ya, jenis perulangan while. Nah, kalau tadi for kondisi sudah kita ketahui, maka while dalam bahasa yang sederhana di sini bisa kita lihat, saya bold ya. Di sini kondisinya kita belum ketahui. Oke, kita belum ketahui. Nah, ada satu lagi nih, saya lompat sedikit. Ini perulangan while. Kalau do while itu untuk mudah membandingkan ya, jadi saya lompat duluan. Do while. Oke, sebentar. Oke, nggak apa, saya lanjut aja dulu, nanti bolak-balik nih jadi pusing. Oke, kemudian while. Nah, while kita belum mengetahui jumlah proses perulangan. Nah, itu yang perlu untuk diingat supaya mudah membedakan for, while, dan do while. Oke, nah ini kondisi umumnya, bentuk kondisi umumnya. Jadi dimulai dari kondisi terlebih dahulu, baru kemudian pernyataan. Sedangkan pada do while kita mulai dari pernyataan terlebih dahulu, barulah kondisi. Nah, lihat di sini. Nanti kita akan contohkan di scriptnya. Oke. Nah, di sini perhatikan sekali lagi. Jika pada while kondisi umumnya, mana tadi while? Sebentar. Jika tadi pada while bentuk umumnya dimulai dari kondisi, barulah pernyataan, maka pada do while kita mulai terlebih dahulu dari pernyataan, barulah bentuk kondisi. Oke, mudah ya? Nah, ini perlu untuk diingat.
Jadi kalau while kita mulai dari kondisi dulu, baru kemudian pernyataan. Sedangkan do while kita mulai dari pernyataan terlebih dahulu, barulah kondisi. Oke. Nah, ini bentuk umumnya. Nah, ini contoh kasusnya ya, silakan dicobakan ya. Kira-kira kalau dalam contoh kasus ini bukan saya yang buat nih, saya ketemu di internet. Jadi nanti silakan dibuktikan apakah memang betul atau tidak. Tapi untuk praktiknya saya akan buat contoh kasus sendiri yang menurut saya lebih mudah untuk dipahami seperti itu. Tapi silakan saja kalau kita cari ya contoh kasusnya ada banyak sekali. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini ya. Dengan skrip yang seperti ini, hasilnya akan seperti ini. Oke. Di sini dijelaskan ada iterasi ya, atau perulangan juga bahasa lainnya. Ya. Ini prosesnya akan terus berlanjut seperti itu sampai ditemukan hasil yang sama. Jadi dibandingkan, di sini ketemu 0 berbanding 0, di sini barulah berhenti prosesnya. Ya, kalau tidak dia akan terus melakukan looping, perulangan seperti itu. Oh iya, saya lupa jelaskan kenapa penting looping. Ya, apa gunanya si looping? Saya mundur lagi nih. Oke. Apa pentingnya looping? Nah, jawabannya adalah, kebayang nggak kalau seandainya kita butuh kasus yang besar ya, itu harus kita deklarasikan satu persatu, skripnya kan banyak ya, banyak sekali. Bayangkan kalau kita butuh sesuatu yang semacam apa ya, kelihatan hasilnya berulang kali, 5.000 kali, 1.000 kali, itu kan nggak mungkin kita buat deklarasikan semuanya satu persatu ya, satu skrip satu hasil, satu skrip satu hasil, kapan selesainya. Nah, maka looping adalah untuk mempermudah proses. Jadi hanya dengan satu skrip ya bisa menghasilkan hasil yang banyak berulang-ulang seperti itu. Oke. Itu dia perlunya looping. Oke, ini hasilnya. Kemudian do while. Ya, tadi saya sebutkan kalau while kita mulai dengan kondisi terlebih dahulu, sedangkan do while kita mulai dengan pernyataannya terlebih dahulu, barulah kondisi. Oke. Nah, kita lihat contohnya, benar nggak tadi? Katanya while ya kita mulai dengan kondisi terlebih dahulu, barulah pernyataan. Kita lihat contoh kasusnya. Nah, di sini while kondisinya terlebih dahulu, contoh skripnya, kondisinya terlebih dahulu, barulah pernyataan. Ini pada while. Sekali lagi, kondisinya terlebih dahulu, barulah pernyataan. Sedangkan pada do while, pernyataannya terlebih dahulu, barulah kondisi. Nah, ini contoh kasusnya. Nah, pernyataannya terlebih dahulu ya, pernyataannya terlebih dahulu, barulah kondisi. Jadi dibalik ya. Coba lihat, kelihatan ya. Oke, mudah lihatnya, terlihat perbedaannya ya. Ini while-nya kita deklarasikan di akhir ya, setelah, seperti itu. Kalau di sini tadi while-nya di awal. Nah, itu dia. Oke, silakan dicobakan hasilnya. Nah, kemudian sebetulnya dalam kesimpulan yang sederhana menurut saya seperti ini ya. Dari yang sudah kita bahas ini tentang for while, do while ya, sebetulnya bisa disimpulkan bahwa looping yang mana kita gunakan itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Jadi berbeda kebutuhan, berbeda lagi looping yang digunakan. Oke. Nah, kita coba langsung ke contoh kasusnya. Mana dia? Sebentar. Ke contoh kasusnya yang ini. Oke, ini yang for. Nah, coba lihat kalau dengan kasus yang seperti ini, maka kalau kita run, hasilnya kira-kira seperti ini. Coba lihat, muncul perulangan ke 1 dan seterusnya sampai dengan perulangan ke-5. Ya, di sini karena kenapa? Sama dengan contoh yang saya jelaskan di slide tadi. Saya sudah deklarasikan di sini. Tadi apa, kalau for sudah dideklarasikan kondisinya. Ini kan sudah dideklarasikan ya. Sudah saya deklarasikan, sudah jelas di sini bahwa yang saya minta tampilkan adalah angka yang
perulangan di sini saya minta tampilkan perulangan ya yang lebih ya, perulangan kecil sama dengan 5. Jadi yang saya minta tampilkan di sini adalah angka perulangan nilai yang lebih kecil sama dengan 5. Jadi angka 5, 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Oke, yang akan muncul. Nah, ini kalau for, jadi kondisinya sudah kita ketahui. Sedangkan while tadi katanya kondisinya belum kita ketahui. Oke. Nah, ini yang while. Coba perhatikan di sini. Kira-kira dengan script program seperti ini akan dihasilkan, kita run dulu. Hasil seperti ini ya. Perulangan 1 sampai dengan 10. Ya, di sini kita lihat, kita kembali ke slide sebentar. Oke, katanya while. Oke, sebentar. Oke, perulangan while adalah jenis perulangan yang digunakan ketika kita belum mengetahui jumlah proses perulangan. Kita balik ke sini. Nah, dia. Oke. Nah, kita belum mengetahui jumlah proses pengulangan. Di sini kira-kira kalau seperti ini deklarasi, ini kondisinya yang kita deklarasikan. Nah, dari sini kan belum diketahui kan berapa banyak jumlah proses pengulangan. Bisa jadi 10 kali, bisa jadi 9 kali, bisa jadi 2 kali. Kenapa? Karena kita belum kondisikan di sini. Yang kita deklarasikan hanyalah tampilkan nilai yang kecil dari 10, ya, 10 dan seterusnya ke bawah. Tetapi sampai ke angka berapa kita belum deklarasikan. Makanya di integer ini, di variabel ini kita deklarasikan angka 1. Makanya yang muncul ya di outputnya adalah perulangan dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan 10. Ya, karena di sini belum terlihat kecuali sudah kita deklarasikan di variabel. Makanya kalau nilai variabelnya kita ubah, misalnya saya tampilkan 2, maka apa kira-kira hasilnya? Iya, maka nilai perulangan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Perulangan satunya hilang dan seterusnya. Jadi silakan dicobakan masing-masing. Oke. Nah, sedangkan yang do while ya. Nah, ini contoh programnya. Nah, ini yang while tadi ya. Kondisinya di awal ya, kondisi di awal, kemudian pernyataannya di akhir. Sama ya dengan slide tadi. Kondisinya di awal dengan bentuk umum tadi, pernyataannya di akhir. Oke. Sedangkan pada do while, perhatikan, pernyataannya di awal, kondisinya di akhir. Coba kita lihat. Pernyataannya di awal ya. Do while pernyataannya di awal, kondisinya di akhir. Ini bentuk umum dari do while. Oke. Nah, kira-kira apa hasilnya kalau bentuk programnya seperti ini? Nah, seperti ini. Oke, ya sama, lebih kurang sama dengan, makanya tadi di slide saya sebutkan lebih kurang sama sebetulnya dengan antara while dengan do while. Hanya saja kalau while kondisi kita deklarasikan ya berbeda dengan do while ya. Yang satu di awal, yang satu di akhir. Antara kondisi dengan pernyataan ya. Ini pernyataan duluan, barulah kondisinya. Ya, logikanya sama ya. Seandainya di sini kita minta menampilkan angka yang lebih kecil sama dengan 15. Jadi 15 ke bawah, kira-kira seperti itu. Ya, yang kita minta tampilkan. Kira-kira kalau saya ubah di sini menjadi angka 5, apa yang akan muncul? Iya, yang akan muncul adalah angka kecil sama dengan 15 yang dimulai dari angka 5 ya, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya sampai dengan 15. Oke, kita coba run kalau gitu. Nah, oke, dimulai dari angka 5 ya. Bedanya itu aja. Jadi sekali lagi mudah untuk memahaminya. Kalau for kita sudah deklarasikan kondisinya di awal ya, sedangkan while dan do while kita belum deklarasikan. Tetapi while dan do while juga tidak sama, namun berbeda. Kalau while
kondisinya di awal dan pernyataan di akhir. Kalau do while, pernyataannya di awal dan kondisinya yang di akhir. Oke, itu saja. Terima kasih. Pertemuan kali ini kita akan lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan dan jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Ya, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.